Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menyimak bersama-sama tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulisan. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Dan berikut adalah pedoman penulisan tanda baca titik sesuai dengan EYD. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi, titik. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irwan S. Gatot. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr. Doktor. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik. Contohnya, DLL dan lain-lain. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 7.10.12 atau pukul 7:10:12. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang, titik. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Dan berikut adalah pedoman penggunaan tanda baca koma yang sesuai dengan EYD. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contohnya, saya bergabung. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun, titik koma. Ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma. Adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, titik koma. Saya sendiri asyik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata. Kata ulang, rentang suatu nilai. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Tanda ulang singkatan atau seperti pangkat 2 hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula dan tidak dipakai pada teks karangan. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contoh yang pertama,
PENGURUS. Contoh yang kedua, 841-1973. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Bandingkan yang pertama berevolusi dan berevolusi. 25 ribuan atau 20 kali 5.000 dengan 25 ribuan atau 1 kali 25.000. Yang ketiga, istri perwira. Istri perwira yang ramah dengan istri perwira yang ramah. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan atau A, S, E dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, atau B, K dengan angka, atau C, angka dengan AN, D atau D singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan E nama jabatan rangkap. Contoh C, Indonesia. Yang kedua, hadiah kedua. Yang ketiga, tahun 50-an. Yang keempat, Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada dua simbol paling umum dari tanda ini, yaitu atau bahasa Inggris N dash yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital N, dan atau bahasa Inggris M dash yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital M. Yang pertama, tanda pisah M membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contoh Wikipedia Indonesia, saya harapkan akan menjadi Wikipedia terbesar. Yang kedua, tanda pisah M menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Contoh, rangkaian penemuan ini evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Tanda elipsis adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat. Penurunan volume menuju kesenyapan. Simbol untuk tanda elipsis adalah rangkaian 3 tanda titik atau satu glif yang berupa 3 bintik. Yang pertama, tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contoh, kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Yang kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung. Contoh, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk melengkapi kalimat tanya. Bagian pertama, tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Bagian kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1683 dalam kurung tanda tanya. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah dalam kurung tanda tanya hilang. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan. Bagian pertama, tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya,
Bersihkan meja itu sekarang juga. Ayo hidup sehat. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui oleh khalayak. Bagian pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham secara berkala. Bagian kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, satelit palapa atau pernyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Contoh kedua, pertumbuhan penjualan tahun ini dalam kurung lihat tabel 9 menunjukkan adanya perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Bagian berikut, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contohnya, bauran pemasaran menyangkut masalah A. Produk, B. Harga, C. Tempat, dan D. Promosi. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Akte kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan ketiga, surat keterangan kesehatan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat dalam naskah asli. Contoh, sang sapurba mendengar bunyi gemericik. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini pemberdayaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35 sampai 38. Perlu ditentangkan di sini. Tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk menamai kalimat langsung atau percakapan dalam naskah drama. Tanda petik mengapit ketikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, bacalah Bola Lampu dalam buku Dari Suatu Masa, Dari Suatu Tempat. Karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul Rapor dan Nilai Prestasi SMA diterbitkan dalam Tempo. Sajak Berdiri Aku terdapat pada halaman 5 buku itu.